baru saja resmi bercerai. Mantan ibu mertuaku membawa seluruh keluarga besarnya untuk merebut villa seharga 49 miliar rupiah milikku. Aku dengan tenang membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Begitu kaki mereka menginjak ruang tamu, seluruh keluarga itu membeku. Belum genap 24 jam sejak surat cerai ditandatangani, ketika air mata penghinaan bahkan belum sempat mengering di pipi, aku sudah harus menyaksikan pemandangan mengerikan di depan gerbang villa megahku. Mantan ibu mertuaku, Ibu Lasmi, datang bersama hampir 20 orang, mulai dari ipar, paman, bibi, hingga para keponakan yang riuh. Mereka berdiri dengan tumpukan koper dan tas, tampak seperti rombongan pengungsi. Dengan angkuhnya, ia menggedor-gedor gerbang dan berteriak bahwa ini adalah aset milik putranya, dan aku tidak punya hak untuk menempatinya. Aku tidak membantah, tidak melontarkan satu pun kata pedas, aku hanya tersenyum tenang, membuka gerbang lebar-lebar, dan mempersilakan mereka semua masuk. Namun, baru saja mereka melangkah ke ruang tamu, tawa dan celoteh pongah mereka mendadak lenyap. Seluruh keluarga itu mematung, wajah mereka pucat pasi melihat apa yang telah menanti di dalam. Harga dari keserakahan selalu jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Dan hari ini, aku akan mengajari mereka apa itu sopan santun. Pagi itu, langit Jakarta kelabu seperti timah. Gerimis yang turun perlahan membuat suasana semakin suram. Aku berdiri di dekat jendela lantai 2, menatap jalanan yang sepi di bawah, hatiku terasa ringan. Setelah melepaskan beban pernikahan yang berlangsung selama 5 tahun menjadi menantu, 5 tahun penuh kesabaran akhirnya aku bebas. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suara klakson mobil yang memekakkan telinga, diikuti oleh teriakan-teriakan dari arah gerbang utama, membuatku tersentak. Melalui kamera CCTV, aku melihat Ibu Lasmi berdiri di sana, berkacak pinggang dengan wajah penuh amarah. Di sampingnya, berdiri Bima, mantan suamiku. Wajahnya tertunduk lesu, ekspresi lemah yang begitu kukenal itu membuatku mual. Di belakang mereka, serombongan besar orang, termasuk paman jauh, bibi dari pihak Bima, dan beberapa keponakan nakal yang berlarian di antara koper-koper besar. Buka pintunya, dasar perempuan jahat, sampai kapan kau mau merampas rumah anakku? Bima, lihat anakku, perempuan seperti ini, kalau sudah tidak ada cinta, sifat aslinya langsung keluar. Dia mau menelan villa ini sendirian. Dengar semua keluarga Nugroho. Hari ini kita harus menuntut keadilan. Di mana-mana, menantu yang diusir itu pergi, bukan malah bertahan tak tahu malu di rumah suami seperti ini. Suara Ibu Lasmi yang melengking melalui interkom gerbang mulai menarik perhatian para tetangga. Aku berdiri di atas, memandangi kerumunan itu dengan perasaan campur aduk antara geli dan kasihan. Apa mereka pikir, hanya karena kami bercerai, mereka berhak menyerbu kemari? Apa mereka pikir, karena selama ini aku diam, itu artinya aku lemah? Aku perlahan menuruni tangga, setiap langkahku mantap di atas lantai marmer yang mewah. Setiap bata, setiap perabot di rumah ini, adalah hasil dari keringat dan kerja kerasku. Namun, mereka justru menganggapnya sebagai mangsa empuk untuk dicabik-cabik. Saat aku sampai di gerbang, Ibu Lasmi hendak menerjang untuk menjambak rambutku, tapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan dingin. Kirana, tolong buka pintunya untuk semua orang. Kita kan baru saja berpisah. Aku tidak mau membuat keributan di depan keluarga besar, kata Bima. Kata ibu benar, rumah ini terlalu besar untukmu sendirian. Biarkan keluarga kita masuk dan tinggal bersama biar ramai. Lagi pula, uang untuk membeli rumah ini kan uang keluarga kita juga. Aku menatap Bima, pria yang pernah kucintai sepenuh hati, kini mengucapkan kata-kata tak tahu malu yang sulit kupercaya. Uang keluarganya, keluarga yang saat menikahiku dulu harus meminjam ke sana-sini untuk menggelar resepsi, seorang suami yang gaji bulanannya hanya cukup untuk pengeluaran pribadinya dan dihabiskan untuk judi online. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara gerimis meresap ke kulitku. Lalu aku tersenyum, sebuah senyuman yang mungkin selama 5 tahun ini belum pernah mereka lihat di wajahku. Kalian semua ingin masuk? Tentu saja boleh, aku tidak pernah sesempit itu. Lagi pula, proses serah terima aset memang butuh disaksikan oleh banyak orang. Silakan masuk, Bu, silakan, Mas Bima, dan seluruh keluarga. Di luar hujan, nanti kalau sakit, aku lagi yang disalahkan. Aku menekan tombol pada remote untuk membuka gerbang otomatis. Gerbang besi tempa yang berat itu bergerak perlahan, membuka akses ke halaman yang luas dengan deretan pohon bonsai mahal. Melihat itu, rombongan keluarga mantan suamiku bersorak-sorai seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Mereka menyeret koper-koper mereka dengan tergesa-gesa. Ibu Lasmi bahkan tidak lupa memberiku tatapan sinis yang tajam, menyenggol bahuku dengan keras seolah menegaskan kekuasaannya.
Sambil berjalan, ia menunjuk ke sana-sini, memamerkan kemewahan villa ini kepada kerabatnya. Lihat, kan, para paman dan bibi? Sudah kubilang, anakku si Bima itu pintar cari uang, bisnisnya sukses makanya bisa beli aset sebesar ini. Perempuan yang cuma tahu duduk manis ongkang-ongkang kaki seperti dia, mana mungkin bisa. Mulai sekarang, rumah ini milik keluarga besar Nugroho. Paman sulung, silakan pilih kamar terbaik di lantai 2. Anak-anak, kalian boleh main sepuasnya di lantai 3. Rumah ini punya 10 kamar tidur. Kata-kata Ibu Lasmi terdengar seperti sebuah komedi murahan di telingaku. Mereka melewati area kolam renang, berdecak kagum melihat airnya yang biru jernih. Mereka melintasi ruang santai outdoor dengan set sofa kulit asli yang mahal. Anak-anak kecil mulai melompat-lompat di atas perabotan dekorasi yang berharga, tangan dan kaki mereka yang kotor oleh lumpur mengotori karpet tenun tangan yang indah. Aku tetap mempertahankan ketenangan yang aneh, berjalan paling belakang, melihat bagaimana mereka bersikap seolah ini rumah mereka sendiri. Di dalam hatiku, rasa jijik yang luar biasa membuncah. Ketika rombongan itu tiba di pintu utama ruang tamu, suasana mendadak sedikit berubah. Pintu kayu jati yang tinggi dan megah itu sedikit terbuka. Ibu Lasmi dengan penuh semangat mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, mulutnya masih tak henti-hentinya mengoceh tentang rencananya mengganti semua gorden dengan warna merah agar sesuai feng shui. Namun, begitu pintu terbuka sepenuhnya, embusan udara dingin dari AC sentral menyambut mereka, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Tidak ada musik penyambutan, tidak ada sambutan hangat seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, yang ada adalah kehadiran beberapa pria berjas hitam yang duduk rapi di sekeliling meja panjang. Tangan mereka memegang map-map dokumen. Di posisi tengah, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kacamata berbingkai emas mengangkat kepalanya, menatap kerumunan yang kini membeku di ambang pintu. Dia adalah pengacara pribadiku, Pak Suryo, orang yang belum pernah Ibu Lasmi temui. Karena selama ini, dia selalu menganggapku hanyalah seorang anak yatim piatu tanpa sandaran. Di samping Pak Suryo, duduk 2 orang petugas polisi yang sedang mencatat sesuatu. Seluruh ruang tamu yang megah itu mendadak berubah menjadi ruang sidang mini yang hikmat dan penuh tekanan. Kirana, apa-apaan ini? Kenapa ada polisi di sini? Kamu mau main-main ya? Tanya Bima gemetar. Suaranya terdengar sumbang di tengah keheningan. Kerabat di belakangnya mulai berbisik-bisik, wajah gembira mereka tadi lenyap, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Ibu Lasmi, meskipun hatinya bergetar hebat, masih berusaha menunjukkan keberaniannya. Ia maju selangkah, menunjuk ke arah Pak Suryo dan berteriak, "Siapa kalian? Kenapa seenaknya masuk ke rumah saya? Hei, perempuan sialan, kau menyewa orang untuk menakut-nakuti kami, hah? Polisi macam apa ini? Kelihatannya seperti aktor sinetron. Paman, Bibi, jangan takut, dia hanya bersandiwara agar bisa mempertahankan rumah ini. Bima, usir mereka semua keluar untuk ibu." Aku melangkah perlahan ke tengah ruangan, berdiri berhadapan dengan Ibu Lasmi. Saat ini, aku bukan lagi menantu penurut yang selalu menunduk di hadapan caci makinya. Aku berdiri tegak, aura seorang wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri terpancar, membuat wanita tua itu tanpa sadar mundur selangkah. Aku memandang berkeliling ke arah kerumunan serakah yang memenuhi pintu masuk, lalu menoleh ke Pak Suryo dan mengangguk pelan. "Pak Suryo, sepertinya tamu saya sudah datang lebih lengkap dari perkiraan. Mohon jelaskan kepada Ibu Lasmi dan mantan suami saya mengenai status villa ini yang sebenarnya, serta utang-utang yang kini membebani pundak mereka." Pak Suryo berdiri, membuka mapnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Suara kertas yang dibolak-balik terdengar begitu nyaring di ruangan yang senyap, membuat saraf semua orang tegang seperti senar gitar. Ibu Lasmi mulai berkeringat dingin. Ia menatap nanar stempel-stempel merah di atas kertas itu. Kepercayaan dirinya mulai runtuh berkeping-keping. Begitu kebenaran mulai diungkap, apa yang akan mereka dengar akan menjadi pukulan mematikan bagi mimpi kekayaan yang baru saja mereka bangun beberapa menit yang lalu. Aku melipat tangan di dada, menantikan momen ketika orang-orang serakah ini harus membayar harga atas kesombongan mereka. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Ibu Lasmi menatap tumpukan dokumen itu dengan nanar, mulutnya terbata-bata. Para kerabat yang ikut di belakangnya juga mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa dari mereka sudah saling memberi isyarat untuk perlahan-lahan mundur ke arah pintu. Namun, kedua petugas polisi telah berdiri menghalangi jalan keluar, meminta semua orang untuk tetap tenang dan tertib. Suasana mewah di ruang tamu kini terasa begitu sesak dan menyesakan. Aku melihat getaran di mata Bima. Dia tahu, lebih dari siapapun, apa yang telah dilakukannya di belakangku. Tapi mungkin, dia tidak pernah menyangka aku akan bertindak secepat dan setegas ini. 5 tahun sudah, aku memberi mereka terlalu banyak kesempatan untuk berubah. Tapi keserakahan manusia itu seperti lubang tanpa dasar,
Semakin diberi, semakin banyak yang ingin mereka kuasai. Hari ini, aku akan menimbun lubang itu dengan kebenaran yang pahit. Suara gemerisik kertas dari tangan Pak Suryo seperti sayatan pisau di tengah atmosfer yang pekat oleh ketegangan. Melihat wajah Ibu Lasmi yang berubah warna, kenangan-kenangan masa lalu menyeruak kembali seperti film lambat yang penuh dengan adegan kelam dan menyakitkan. 5 tahun yang lalu, saat aku pertama kali melangkahkan kaki ke rumah keluarga Nugroho, aku mengira telah menemukan pelabuhan yang damai setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Ternyata, itu adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Di hari pernikahan, Ibu Lasmi menatapku dengan pandangan merendahkan, karena aku hanyalah seorang anak yatim piatu, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa harta bawaan yang megah. Di depan para tamu, ia sengaja berbicara dengan suara keras agar semua orang mendengar bahwa putranya yang terlalu mulia dan baik hati inilah yang telah menolong gadis tak berakar sepertiku untuk menjadi istrinya. Kirana, kamu harus tahu diri. Keluarga kami ini keluarga terpandang, anakku punya masa depan cerah. Kamu datang ke sini, selain tampang cantikmu yang sementara itu, apalagi yang kamu punya yang sepadan dengan Bima? Lihat kopermu yang isinya baju-baju bekas itu, mengotori lantai marmer yang baru Ibu pel. Mulai sekarang, semua pekerjaan di rumah ini, dari atas sampai bawah, dari dalam sampai luar, itu urusanmu. Jangan kira jadi menantu orang kaya bisa enak-enakan, kamu tidak bawa harta, jadi harus kamu ganti dengan tenagamu. Paham? Saat itu, karena cinta butaku pada Bima, aku menerima semuanya. Aku bangun sejak jam 5 pagi, membersihkan rumah 3 lantai, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, lalu bergegas pergi bekerja. Sore hari, aku harus kembali berkutat di dapur, mencuci tumpukan pakaian yang menggunung, termasuk pakaian para keponakan yang sesekali datang menginap. Ibu Lasmi tidak pernah menganggapku sebagai menantu. Ia menganggapku sebagai pembantu gratis, sebagai objek untuk melampiaskan segala kekesalannya. Setiap kali aku lelah dan ingin beristirahat, ia akan mengungkit-ungkit asal-usulku untuk menghina. Mau pura-pura sakit lagi untuk lari dari pekerjaan? Memang keturunan yang tidak dididik dari kecil itu beda. Orang tuamu mati cepat, mungkin tidak sempat mengajarimu bagaimana menjadi menantu yang baik. Lihat menantu orang lain, menikah itu membawa emas batangan, membawa tanah. Kamu, apa yang kamu bawa ke rumah ini selain mulut untuk makan dan badan kurus kerempeng itu? Bima itu kerja keras untuk menafkahimu, kamu harus tahu diri dan melayaninya dengan baik. Jangan sampai ibu lihat kamu duduk diam sedetik pun, kalau tidak, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Kata-kata pedas itu seperti jarum-jarum yang menusuk jantungku. Setiap hari aku menangis, tapi tak pernah berani bercerita pada siapapun. Aku pikir, jika aku bekerja lebih keras, jika aku menghasilkan lebih banyak uang, ia akan mengubah pandangannya tentangku. Tapi aku salah. Ketika aku mulai sukses dalam bisnisku, ketika aku diam-diam membeli villa ini dengan hasil jerih payahku sendiri, aku melakukan kesalahan bodoh dengan mencantumkan nama Bima di dalam sertifikat demi menjaga harga dirinya sebagai suami. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sejak mengetahui nilai fantastis dari villa ini, sikap Ibu Lasmi berubah total. Bukan menjadi lebih menyayangiku, tapi mencari segala cara untuk menyingkirkanku dan menguasai seluruh aset. Paman, Bibi, lihat si Kirana itu, memang ada sedikit bakat, tapi itu semua juga karena hoki dari keluarga Nugroho kita. Dia menikah dengan Bima anakku, makanya peruntungannya jadi bagus, bisa kaya mendadak seperti ini. Rumah ini atas nama Bima, jadi dia yang punya hak penuh. Sudah kubilang pada Bima, kita harus bawa seluruh keluarga besar tinggal di sini biar ramai, daripada membiarkan perempuan mandul seperti dia menikmati sendirian. Sayang sekali rezeki nomplok ini. Paman dan Bibi siap-siap saja, cepat atau lambat, aku pasti bisa mengusirnya dari sini agar keluarga kita bisa masuk dengan leluasa. Satu hal yang ia katakan benar, aku memang belum punya anak, tapi ia tidak pernah tahu bahwa tekanan hebat darinya, makan malam yang selalu berurai air mata, dan malam-malam tanpa tidur karena harus bekerja untuk menutupi utang dari bisnis gagal putranya, telah membuat kesehatanku hancur. Setiap kali aku pergi ke dokter, ia menyindirku sebagai pohon kering yang tak bisa berbuah. Penghinaan itu mencapai puncaknya ketika ia mulai membawa perempuan-perempuan lain ke rumah, dengan terang-terangan memperkenalkan mereka pada Bima di hadapanku, mengatakan bahwa mereka adalah wanita subur yang bisa memberikan keturunan untuk keluarga Nugroho. Bima, lihat si Ranti ini, pinggulnya besar, dadanya montok, pasti bisa melahirkan anak laki-laki terus. Tidak seperti perempuan layu itu, dinikahi cuma menghabiskan beras saja. Dengar kata ibu, ceraikan saja dia biar tidak jadi beban. Rumah dan uang kita yang pegang, banyak perempuan yang antre mati-matian untuk bisa masuk ke villa ini. Ibu sudah atur semuanya. Begitu kamu tanda tangan surat cerai, ibu akan urus sisanya dengan rapi. Dia itu yatim piatu,
tidak punya siapa-siapa yang membelanya, jadi tidak perlu takut. Berdiri di tengah ruang tamu sekarang, melihat Ibu Lasmi dengan sikap angkuhnya yang sama, aku merasa sangat geli. Apa dia masih berpikir aku adalah Kirana yang malang 5 tahun lalu? Apa dia tahu bahwa di balik penampilan penurutku ini, aku telah mempersiapkan hari ini sejak lama? Saat-saat ia diam-diam mengambil uangku untuk diberikan pada kekasih gelapnya, saat-saat ia menguras dana perusahaanku untuk membelanjakan para kerabatnya, semuanya telah kucatat rapi, tidak kurang 1 sen pun. Apa dia pikir villa seharga 49 miliar ini adalah hadiah yang jatuh dari langit untuk putranya? Pak Suryo masih diam. Ia menungguku memberi isyarat untuk mulai mengumumkan kebenaran yang mengguncang. Aku memandangi para kerabat yang berdiri di sana, orang-orang yang dulu setiap kali datang ke rumahku selalu bersikap angkuh, tapi begitu melihat barang berharga, mereka akan mencari cara untuk meminta atau menyindir agar Ibu Lasmi memaksaku untuk memberikannya. Mereka berdiri di sana, serakah, menantikan pesta di atas kehancuranku. Tapi mereka tidak tahu bahwa villa ini bukanlah sebuah keuntungan, melainkan sebuah perangkap yang dengan sukarela mereka masuki. Mantan ibu mertuaku masih asyik mengobrol dengan bibi dari pihak suaminya. Tangannya menunjuk-nunjuk lukisan di dinding yang bernilai ratusan juta rupiah milikku, wajahnya penuh kemenangan. Ia belum menyadari bahwa kehadiran polisi di sini bukan untuk melindunginya, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang telah terlalu lama memanfaatkan kebaikan orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang perlahan kembali memenuhi rongga dadaku. Masa lalu yang menyakitkan itu akan kuakhiri di sini, di ruangan ini. Apa yang telah ia perbuat padaku, semua hinaan, semua perlakuan rendah, hari ini akan kukembalikan semuanya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Pernikahan ini adalah sebuah lubang hitam, dan aku butuh 5 tahun untuk merangkak keluar darinya. Tapi sekarang, setelah aku berdiri di tepi lubang itu, aku tidak akan membiarkan siapapun menarikku kembali ke bawah. Melihat Bima, pria yang pernah kuikrarkan janji setia, kini ia tampak begitu menyedihkan. Ia berdiri di sana, tak berani menatap mataku, tangannya meremas-remas ujung bajunya seperti anak kecil yang berbuat salah. Tapi sifat pengecutnya jauh lebih menakutkan daripada kekejaman Ibu Lasmi. Keheningannya lah yang memberi jalan bagi ibunya untuk menyiksaku selama bertahun-tahun. Dan sekarang, saat dihadapkan pada kebenaran, ia masih memilih diam untuk melindungi harga dirinya yang semu. Tapi keadilan tidak memberi ruang untuk keheningan. Pak Suryo berdeham, bersiap membacakan dokumen pertama. Dan aku tahu, saatnya kebenaran telah tiba. Saat Pak Suryo mulai berbicara, aku melirik Bima. Ia masih berdiri di sana, posturnya yang tinggi besar berbanding terbalik dengan jiwanya yang kecil dan pengecut. Bima bukanlah orang jahat sejak lahir, tapi sifat pengecutnya jauh lebih kejam daripada amarah ibunya. Selama 5 tahun kami hidup bersama, tidak sekalipun ia membela diriku di hadapan amukan tak beralasan ibunya. Setiap kali Ibu Lasmi memakiku, Bima hanya akan menunduk atau pergi keluar untuk merokok, membiarkanku sendirian di tengah lautan hinaan yang pahit. Ada malam-malam di mana aku menangis sendirian di tempat tidur. Ia hanya akan membalikkan badan dan berkata, "Ibu sudah tua, Kirana. Kamu ladeni terus malah bikin capek sendiri." Dia tidak mengerti, atau pura-pura tidak mau mengerti, bahwa perlawanan kecil itu adalah sisa-sisa harga diri yang coba ku pertahankan. "Kirana, aku tahu ibu kadang-kadang keterlaluan. Tapi ibu begitu juga karena khawatir dengan masa depan kita. Kamu itu istri, harus bisa mengalah sedikit sama ibu. Cuma minta maaf, cuma mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, apa susahnya? Aku sudah cukup stres di kantor. Jangan tambah pusing kepalaku dengan urusan rumah tangga. Sudah, jangan menangis lagi. Besok aku belikan tas baru sebagai gantinya, ya." Tas baru. Itulah cara Bima menyelesaikan semua masalah. Ia pikir uang dan materi bisa menutupi luka batinku. Tapi yang paling lucu adalah, tas itu pun dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya aku yang bayar setiap akhir bulan. Bima selalu membangun citra dirinya sebagai pria sukses, seorang pengusaha muda yang menjanjikan. Tapi kenyataannya, semua proyek investasinya hanyalah isapan jempol belaka. Ia termakan bujukan teman-temannya, menanamkan uang pada proyek mata uang kripto bodong, bermain di bursa saham ilegal, dan ketika bangkrut, yang harus membereskan kekacauan itu tidak lain adalah aku. Namun, di depan ibunya, ia masih dengan bangga menyatakan bahwa villa ini, kehidupan mewah ini, semuanya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ibu tenang saja, Bima sudah hitung semuanya matang-matang. Villa ini baru permulaan. Sebentar lagi, Bima punya proyek yang lebih besar. Bima sengaja pasang nama di sertifikat rumah untuk melindungi aset keluarga. Perempuan mana tahu soal properti. Kirana cukup urus dapur dan bantu-bantu pekerjaan kecil di kantor saja. Ibu suka kamar yang mana,
bilang saja sama Bima, nanti Bima suruh dia bersihkan supaya ibu bisa pindah. Di rumah anak ibu ini, ibu adalah ratunya, tidak ada yang boleh protes. Sifat pengecut Bima diiringi dengan harga diri yang selangit. Ia begitu membutuhkan pengakuan dari ibunya sampai rela menginjak-injak istrinya sendiri. Pernah suatu kali aku demam tinggi sampai tak bisa bangkit dari tempat tidur. Ibu Lasmi tetap memaksaku turun ke dapur untuk menyiapkan pesta ulang tahun paman jauhnya. Bima berdiri di sana, melihat wajahku yang pucat pasi, bibirku gemetar karena kedinginan. Tapi bukannya menyuruhku istirahat, ia malah berbisik di telingaku, "Tahan sedikit ya, sayang. Jangan bikin aku malu di depan paman. Selesai acara, aku antar kamu ke dokter." Demam itu berlangsung selama seminggu. Dan selama seminggu itu, Ibu Lasmi tak henti-hentinya memakiku sebagai putri manja yang pura-pura sakit untuk lari dari tanggung jawab. "Ayolah, Kirana, bangun. Buatkan ibu bubur." Ibu bilang badannya tidak enak. "Mungkin karena kemarin kamu cuci piring tidak bersih, makanya ibu jadi kesal. Lakukan saja kewajibanmu dengan benar, nanti ibu juga akan berhenti marah-marah. Aku lagi sibuk lihat grafik saham, jangan ganggu aku dengan urusan sepele seperti ini. Laki-laki urus pekerjaan besar, perempuan urus rumah. Itu sudah kodratnya. Jangan banyak mengeluh, nanti ditertawakan orang." Kodrat aneh itulah yang memenjarakanku selama 5 tahun. Tapi Bima tidak berhenti pada sifat pengecutnya. Ia juga seorang pengkhianat yang lihai. Ketika aku mulai mengetatkan manajemen keuangan untuk menyelamatkan perusahaan, Bima diam-diam bersekongkol dengan ibunya untuk menggelapkan aset. Ia menggunakan nama perusahaan untuk berutang di mana-mana, lalu menggunakan uang itu untuk membelikan hadiah-hadiah mahal bagi selingkuhannya yang ia sembunyikan selama ini. Ketika semuanya terbongkar, ketika para penagih utang datang ke rumah, ia berlutut memohon bantuanku, bersumpah bahwa itu hanyalah kecelakaan bisnis dan ia ditipu orang. "Kirana, aku mohon padamu, tolong aku kali ini saja. Kalau kamu tidak bayar utang ini, mereka akan menuntutku ke pengadilan. Karirku akan hancur, nama baik keluarga kita juga akan tercoreng. Kamu kan masih punya banyak tabungan, pakai dulu untuk menolongku. Aku janji akan menggantinya berkali-kali lipat. Aku bersumpah tidak punya siapa-siapa selain kamu. Pesan-pesan itu cuma bercandaan saja. Kalau kamu tidak kasihan padaku, kasihanilah wajah ibu." Kalau beliau tahu, bisa-bisa beliau kena serangan jantung. Dan aku, dalam satu momen kelemahan, atau mungkin karena sisa-sisa ikatan pernikahan, sekali lagi menggunakan uangku untuk menutupi lubang yang ia gali. Tapi begitu utangnya lunas, begitu ia punya sedikit uang lagi di kantong, ia langsung berbalik dan bersekongkol dengan ibunya untuk mengusirku. Sifat pengecutnya telah mengubahnya menjadi iblis berwajah malaikat, yang selalu mengucapkan kata-kata cinta, tapi di belakang menusukku tepat di jantung. Hari saat aku menandatangani surat cerai, ia tidak ragu sedikit pun, karena ia yakin villa ini sudah pasti menjadi miliknya. Ia tidak tahu bahwa semua dokumen yang ia tandatangani saat mabuk, saat dalam keadaan darurat untuk meminjam uang, adalah surat-surat pernyataan sukarela untuk mengalihkan kembali aset kepadaku sebagai pelunasan utang. "Tandatanganilah, Kirana. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku tidak mau kita terus saling menyakiti. Villa ini akan aku berikan pada ibu dan keluarga untuk ditinggali, sebagai bentuk tanggung jawabku pada mereka. Kamu masih muda, pintar pula. Pergi kemanapun kamu pasti bisa hidup. Jangan keras kepala mempertahankan sesuatu yang bukan milikmu. Aku juga sudah lelah dengan kontrolmu. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Jangan persulit ibuku lagi, ya." Melihat Bima yang kini berdiri gelisah menatap kedua petugas polisi, hatiku terasa dingin membeku. Sifat pengecutnya akhirnya membawanya ke jalan buntu. Ia dan ibunya telah membangun istana di atas pasir, dan kini, gelombang kebenaran datang untuk menyapu bersih semuanya. Pak Suryo mengeluarkan selembar kertas bertanda tangan Bima. Tanda tangan yang merah dan jelas. Itu adalah surat komitmen untuk mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah digelapkan. Jika tidak, maka ia harus menyerahkan seluruh hak kepemilikan villa kepada pemilik yang sah. Bima menatap kertas itu, wajahnya pucat pasi. Ia gemetar, menatap Ibu Lasmi, lalu menatapku, bibirnya terbata-bata tak bisa berkata-kata. Seluruh kesabaranku selama 5 tahun, setiap tetes air mata dan pengorbanan, kini telah menjadi bidak-bidak tajam di atas papan catur ini. Aku telah memberinya kesempatan untuk menjadi seorang pria sejati, tapi ia memilih menjadi seorang pengecut. Dan seorang pengecut tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Ibu Lasmi mulai menjerit, hendak merobek kertas di tangan pengacara, tapi seorang polisi menahannya. Ruang tamu kini hanya diisi oleh napas Bima yang tersengal-sengal dan makian putus asa Ibu Lasmi. Aku berdiri di sana, setenang permukaan danau, menantikan akhir yang paling memalukan bagi mereka yang pernah menganggapku sampah. Permainan ini,
akulah yang memegang kendali. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka membayar semuanya, hingga sen terakhir. Para kerabat di belakang mulai ricuh. Mereka sadar bahwa rezeki nomplok yang dijanjikan Ibu Lasmi hanyalah sebuah jebakan utang piutang. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi kali ini, sasarannya adalah Ibu Lasmi dan Bima. Keserakahan telah menyatukan mereka, dan kini, ketakutanlah yang akan memecah belah mereka. Aku menatap Bima untuk terakhir kalinya, dan menyadari bahwa cinta yang pernah kumiliki untuknya telah benar-benar mati. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penyesalan. Yang tersisa hanyalah rasa jijik pada seorang pengecut yang telah kehilangan harga diri dan keluarga karena kebutaan dan keserakahannya sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi pelajaran seumur hidup bagi siapapun yang berpikir bisa dengan mudah menginjak-injak orang lain tanpa menanggung akibat apapun. Sementara suasana ruang tamu masih pekat oleh ketegangan, aku bersandar santai di kursi kulit mewah, menatap dalam-dalam mata Bima yang kosong. Mungkin dalam mimpi terliarnya sekalipun, ia tak pernah menyangka bahwa villa ini adalah sebuah rahasia yang kusimpan begitu rapat. Semua orang memandangku, memandang rumah ini seperti sepotong kue lezat. Tapi mereka tidak tahu bahwa asal-usulnya bermula dari sebuah janji ayahku. Ayahku, pemilik grup properti Wijaya, salah satu yang terbesar di negeri ini, pria yang dulu selalu diejek oleh Bima dan Ibu Lasmi sebagai orang tua udik di kampung. Mereka hanya melihatku yang sederhana, melihatku pergi bekerja dengan sepeda motor, melihatku tidak memakai barang-barang bermerek, sehingga mereka menyimpulkan aku adalah anak orang miskin yang menikah dengan keluarga mereka adalah sebuah anugerah. Kenyataannya, villa seharga 49 miliar ini adalah hadiah ulang tahun ke-24 darinya untukku, sepenuhnya atas namaku, jauh sebelum pernikahan ini dimulai. Kirana, katakan sesuatu, kenapa pengacara bilang rumah ini tidak ada hubungannya denganku? Dulu kan kamu sendiri yang bilang kita kumpulkan uang bersama untuk membelinya. Kamu bilang itu dari tabungan kita berdua ditambah uang yang kuberikan setiap bulan. Kamu menipuku. Kamu menipu seluruh keluargaku selama 5 tahun ini tentang siapa dirimu, kan? Aku menatap Bima, senyum di bibirku terasa semakin getir. Uang yang kau berikan setiap bulan? 5 juta rupiah sebulan, yang kau berikan untuk membayar listrik, air, dan makan seluruh penghuni rumah ini. Kau sebut itu uang untuk membeli villa 49 miliar. Aku tidak pernah menipu. Aku hanya tidak memberitahukannya, karena aku ingin melihat, jika tanpa embel-embel putri konglomerat, bagaimana kau dan ibumu akan memperlakukanku. Dan hasilnya, sungguh menyedihkan. Ayahku benar ketika beliau berkata, jika ingin tahu watak asli seseorang, berpura-puralah miskin dan susah di hadapannya. Dulu, saat aku membawamu untuk bertemu orang tuaku, ayahku sengaja memakai pakaian kebun yang lusuh, menyambutmu di sebuah rumah kayu sederhana di puncak. Dan kau, dengan diam-diam mencibir, Ibu Lasmi bahkan langsung meneleponmu saat itu juga, berpesan agar setelah menikah, kau harus menyuruhku bekerja seperti kuda untuk menebus asal-usulku yang rendah. Jangan dengarkan dia, Bima. Jangan sampai anakku tertipu. Dari mana dia punya uang untuk membeli rumah ini? Pasti dia jadi simpanan om-om kaya raya, lalu diizinkan tinggal di sini. Sekarang dia membuat drama dengan pengacara palsu untuk menakut-nakuti kita. Paman, Bibi, jangan percaya. Perempuan seperti dia, makan saja irit, mana mungkin punya uang miliaran. Dia mau merebut hasil kerja keras anakku selama bertahun-tahun, teriak Ibu Lasmi. Hei pengacara, mana surat-suratnya, coba saya lihat. Jangan-jangan kau juga disewa untuk bersandiwara. Pak Suryo tidak terpengaruh oleh hinaan Ibu Lasmi. Ia dengan tenang mengeluarkan sertifikat hak milik asli dan surat pernyataan aset pribadi yang dibuat sebelum masa pernikahan. Ia membacakan setiap pasalnya dengan suara lantang, menekankan nama pemilik tunggal adalah aku, dan terutama, sumber dana pembelian rumah yang ditransfer dari rekening pribadi pemilik grup Wijaya ayahku. Ketika nama grup Wijaya disebut, Bima seolah disambar petir. Ia pernah 3 kali melamar pekerjaan di sana dan selalu gagal di tahap awal. Ia selalu mengagumi sosok ketua dewan direksi misterius grup tersebut, dan sekarang, ia sadar bahwa ia baru saja menceraikan putri satu-satunya dari pria berkuasa itu. Seketika, beberapa kerabat mulai ribut. Mereka menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda, tidak ada lagi sorot merendahkan seperti saat di luar gerbang tadi. Tapi keserakahan dalam diri Ibu Lasmi belum padam, ia tidak percaya, atau sengaja tidak mau percaya pada kenyataan pahit ini. Ia berpikir, sekalipun rumah ini milikku, fakta bahwa aku telah menjadi menantunya selama 5 tahun sudah cukup memberinya hak untuk menuntut uang jasa. Ia mulai beralih ke lagu lama, menceritakan jasa-jasanya mendidikku hingga menjadi seperti sekarang. Memangnya kenapa kalau ini rumahmu? Kau jadi menantu di rumahku? Makan nasi di rumahku? Menghirup udara di rumahku selama 5 tahun.
Anakku sudah mengorbankan masa mudanya untukmu. Sekarang kau kaya raya, kau mau mengusir kami ke jalanan. Tidak semudah itu. Hukum mana yang mengizinkanmu memperlakukan mantan mertua dan mantan suami seperti ini? Paman, Bibi, lihat, benarkan kataku? Rumah sebesar ini, dibagi separuh untuk kami itu wajar. Bima anakku, dia berjasa merawatmu bertahun-tahun. Tanpa dia, bagaimana kau bisa punya semangat kerja dan menjaga rumah ini? Ibu, sudah, Bu, kalau dia benar-benar putri keluarga Wijaya, kita memang salah besar, bisik Bima. Ia menatapku dengan putus asa. Kirana, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau kamu bilang, ibu tidak akan memperlakukanmu seperti itu, aku juga tidak akan membiarkanmu menderita. Aku kira kamu hanya karyawan kantor biasa, makanya aku menuruti ibu untuk membiarkanmu mengurus semua pekerjaan rumah. Maafkan aku, ya? Kita memang sudah tanda tangan surat cerai, tapi kan masih bisa dibatalkan. Melihat Bima yang memelas, aku merasa lebih jijik dari sebelumnya. Penyesalannya tidak datang dari cinta, tapi dari kesadaran bahwa ia baru saja kehilangan tambang emas. Jika aku masih Kirana yang miskin, apakah ia akan mengucapkan kata-kata ini? Atau ia akan bersama ibunya melemparkan barang-barangku ke jalan saat itu juga? Aku mendekati Bima, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan jelas, keheninganku adalah ujian terakhir untukmu, dan kau gagal total. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai penampilanku yang penurut dan mudah ditindas. Pengacaraku kembali mengeluarkan dokumen lain. Itu adalah rincian laporan keuangan pribadi Bima selama 5 tahun terakhir. Setiap utang judinya, setiap kali ia menarik uang dari rekening bersama kami untuk membiayai selingkuhannya, semuanya tercatat dengan rapi. Bima pucat pasi, keringat membanjiri dahinya. Ibu Lasmi di sampingnya juga mulai gemetar, karena dialah yang menutupi kelakuan Bima, bahkan ikut mengambil uangku untuk membayar utang putranya. Ini belum berakhir. Ibu dan Mas Bima pikir, datang ke sini dan merebut rumah ini sudah selesai? Uang yang ibu diam-diam ambil dari berangkasku, perhiasan peninggalan ibuku yang ibu gadaikan untuk modal usaha sepupu Mas Bima, aku punya semua buktinya. Polisi hari ini ada di sini bukan hanya untuk menyaksikan serah terima rumah, tapi juga untuk mengusut tindak pidana pencurian dan penggelapan aset yang kalian lakukan selama ini. Bisik-bisik dari para kerabat semakin kencang. Mereka mulai menatap Ibu Lasmi dengan tatapan menyalahkan. Dialah yang menjanjikan mereka kamar yang indah, kehidupan yang nyaman, dan uang saku yang melimpah. Kini mereka sadar. Mereka sedang berada di tengah-tengah kasus kriminal, bukan sekadar pembagian harta gono gini. Beberapa dari mereka mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang, tapi petugas polisi dengan tegas meminta semua orang untuk tetap di tempat untuk dimintai keterangan. Perangkap telah tertutup. Para pemburu kini telah menjadi mangsa di dalam villa yang mereka dambakan. Aku berdiri di sana, di tengah ruang tamu yang megah, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kebenaran telah terungkap, identitasku bukan lagi sebuah beban, dan wajah asli orang-orang yang pernah kusebut keluarga telah terlihat jelas. Tapi drama terbaik masih menanti, karena Ibu Lasmi belum menyerah. Ia bersiap mengeluarkan kartu truf terakhirnya, sebuah kartu yang ia pikir bisa membalikkan keadaan dan memaksaku untuk mengalah. Meskipun di hadapan polisi dan bukti-bukti hukum yang tak terbantahkan, Ibu Lasmi tampaknya sudah dibutakan oleh ambisinya yang gagal. Ia mengabaikan tumpukan dokumen legal di atas meja dan mulai menghasut para kerabatnya yang kebingungan. Di kepala wanita itu, konsep hukum seolah tidak ada. Yang ada hanyalah hukum rimba, di mana yang kuat dan yang ramai adalah pemenangnya. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti seorang ratu yang sedang membagi-bagikan wilayah kepada pasukannya, mengabaikan aku dan para penegak hukum yang berdiri di sana. Paman, Bibi, jangan tertipu. Dia hanya seorang gadis sebatang kara, mana mungkin punya kuasa untuk menangkap siapapun. Polisi ini pasti cuma teman-temannya yang disuruh pakai seragam. Dengar semua, kita sudah sampai di sini, kita tidak akan pergi kemana-mana. Rumah ini milik anakku, berarti milik keluarga besar Nugroho. Paman, silakan masuk ke kamar tidur utama di lantai 1 itu. Kamar itu ada jacuzzinya, cocok untuk punggung paman yang sering sakit. Bibi, ajak anak-anak naik ke lantai 2, pilih 2 kamar yang balkonnya menghadap kolam renang. Dan Bima, anakku, kau masuk ke ruang kerjanya, buang semua barang-barang rongsokannya itu untuk dijadikan ruang tamu ibu. Mendengar hasutan Ibu Lasmi, ditambah dengan keserakahan yang kembali muncul saat melihat kemewahan villa ini, para kerabat mulai bertindak nekat. Sang paman, seorang pria berusia 60-an dengan wajah penuh keriput tapi matanya memancarkan perhitungan licik, langsung melangkah hendak menyeret kopernya ke kamar utama. Sang bibi juga tergopoh-gopoh menggiring cucu-cucunya menaiki tangga kayu yang mahal.
Mereka memperlakukan villa ini seperti rampasan perang yang bisa mereka kuasai sesuka hati. Aku melipat tangan dan memberi isyarat pada pengacara dan polisi untuk membiarkan mereka melanjutkan sandiwara ini. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya. Kirana, kau lihat. Inilah kekuatan keluarga besarku. Kau pikir dengan beberapa lembar kertas itu bisa mengusir kami? Kuberitahu kau, hari ini jika kau tidak memberikan uang 10 miliar rupiah sebagai ganti rugi nama baik anakku dan membagikannya pada kerabat, jangan harap ada yang akan melangkah keluar dari gerbang ini. Kami akan tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Dasar menantu durhaka, baru punya uang sedikit sudah sombong pada keluarga suami. Kami tinggal di sini untuk mengajarimu kembali apa itu tata krama. Aku menatap Ibu Lasmi yang berteriak-teriak hingga air liurnya menyembur ke meja kaca. Para kerabat mulai membuka kulkas, mengeluarkan botol-botol anggur mahal yang dikirim ayahku. Mereka dengan santai membukanya dan meminumnya seperti air biasa. Anak-anak kecil menggunakan krayon untuk mencoret-coret dinding yang dilapisi wallpaper sutra impor. Pemandangan yang kacau dan konyol. Bima, meskipun masih ketakutan, melihat ibunya unggul dalam jumlah, mulai mendapatkan kembali sikap arogannya. Kirana, ibu benar. Sebaiknya kau tahu diri sedikit. Bagaimanapun kita punya 5 tahun kenangan bersama. Berikan saja uangnya, nanti aku akan minta ibu menyisakan 1 kamar kecil di loteng untuk... Kau kan sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Tinggal di sini bersih-bersih untukku dan keluarga kan bagus juga. Tidak perlu sewa pembantu, hemat biaya. Lihat, aku masih memikirkanmu kan? Kata-kata Bima membuatku tak bisa menahan tawa. Tawa yang renyah namun penuh dengan penghinaan. Ia ingin aku tinggal untuk menjadi pembantu bagi seluruh keluarganya. Di dalam vilaku sendiri, sifat tak tahu malu keluarga ini benar-benar sudah mencapai level tertinggi. Aku menoleh ke arah petugas polisi di sampingku. Ia juga menggeleng-gelengkan kepala melihat betapa buta hukumnya orang-orang ini. Dengar semuanya, aku sudah memberi kalian kesempatan untuk pergi dengan damai, tapi kalian memilih cara ini. Aku menatap Ibu Lasmi. Anda pikir dengan menguasai 1 kamar dan meminum sebotol anggur, Anda sudah menjadi pemilik rumah ini? Pak Suryo, mohon informasikan kepada mereka tentang penyegelan aset dan konsekuensi hukum dari tindakan penyerobotan lahan secara ilegal, ditambah dengan perusakan properti bernilai tinggi. Pak Suryo maju selangkah. Suaranya yang tegas mengalahkan semua suara keributan. Ia mengumumkan bahwa seluruh kamera di rumah telah merekam setiap tindakan mereka. Setiap botol anggur yang mereka minum bernilai puluhan juta rupiah. Setiap coretan di dinding akan memakan biaya ratusan juta untuk diperbaiki. Dan yang terpenting, aku telah mengajukan laporan polisi atas tindakan percobaan penguasaan dan pemerasan aset bahkan sebelum mereka melangkahkan kaki ke gerbang ini. Para petugas polisi mulai mengeluarkan borgol. Suara logam yang saling beradu terdengar begitu dingin dan mencekam. Kau berani? Polisi sungguhan? Paman, Bibi, dia memanggil polisi sungguhan untuk menangkap kita. Bima, tolong ibu, Ibu Lasmi panik. Tidak, aku tidak mau pergi. Ini rumahku, kalian tidak boleh menangkapku. Aku ini ibu mertuanya, aku punya hak. Ibu Lasmi mulai meraung-raung. Ia berguling-guling di lantai seperti anak kecil yang tantrum. Para kerabat yang tadinya gembira membagi kamar, kini wajahnya pucat pasi. Sang paman yang berada di kamar utama, tergopoh-gopoh menyeret kopernya keluar, tapi langsung dihadang oleh seorang polisi. Kekacauan pun terjadi, tapi kali ini adalah kekacauan yang lahir dari ketakutan. Mereka sadar, villa 49 miliar ini bukanlah kue manis yang mudah ditelan, melainkan perangkap baja yang kini menjerat mereka. Bima membeku di tempat, melihat ibunya ditahan polisi. Ia hendak maju untuk menengahi, tapi setelah melihat tatapan dinginku, ia menarik kembali tangannya. Aku mendekatinya dan berbisik, ini baru permulaan dari mimpi burukmu, Bima. Utang-utang yang kau tanda tangani atas nama perusahaan ayahku untuk foya-foya, ayahku sudah tahu semuanya. Kau pikir dengan bercerai semua selesai? Tidak. Perceraian ini hanya untuk membebaskanku dari ikatan emosional. Utang uang, akan kau bayar lunas sampai sen terakhir, di dalam penjara. Kamu jahat sekali, Kirana. Kenapa kamu bisa setega ini? Kita ini pernah jadi suami istri. Kamu mau mendorong seluruh keluargaku ke jurang kematian? Aku tidak mendorong siapapun. Kalian sendiri yang melompat ke dalam jurang keserakahan. Jika hari ini ibumu tidak membawa rombongan kemari, jika kau tidak serakah menginginkan villa ini, mungkin aku akan membiarkan kalian pergi dengan tenang. Tapi kesombongan dan sikap meremehkan hukum kalianlah yang telah menutup pintu kebebasan kalian sendiri. Silakan semuanya ikut kami ke kantor polisi. Villa ini, mulai sekarang, seekor semut dari keluarga Nugroho pun tidak diizinkan masuk. Para kerabat mulai menangis memohon. Mereka menyalahkan Ibu Lasmi karena telah menyeret mereka ke dalam masalah ini. Pemandangan saat itu sungguh menyedihkan, tak ada lagi sisa-sisa keangkuhan mereka.
mereka digiring ke mobil polisi di bawah tatapan para tetangga. Ibu Lasmi tak henti-hentinya memaki. Suaranya perlahan mengecil dan lenyap saat pintu mobil polisi ditutup rapat. Aku berdiri di teras, memandangi konvoi mobil yang bergerak menjauh, merasakan kedamaian yang aneh. Villa ini kembali sunyi. Tapi mulai hari ini, tidak akan ada lagi bayang-bayang kebohongan dan keserakahan. Aku tersenyum tipis. Babak baru dalam hidupku telah benar-benar dimulai, lebih kuat dan mandiri dari sebelumnya. Tapi aku tahu, perang ini belum sepenuhnya usai. Ibu Lasmi adalah wanita licik, dan ia pasti akan mencoba menghubungi kekasih gelapnya pria yang selama ini berada di balik layar, memberinya ide untuk merebut asetku. Aku harus bersiap untuk langkah selanjutnya. Karena musuh yang sebenarnya masih bersembunyi di kegelapan, dan ia jauh lebih berbahaya daripada Bima dan ibunya. Aku kembali ke dalam rumah, menatap pengacaraku dan mengangguk. Kita harus segera memulai rencana B. Derit gerbang besi yang berat terdengar kering, menandakan sebuah akhir yang tak terelakkan. Aku berdiri memegang remote, memandangi kerumunan keluarga mantan suamiku yang panik seperti sarang lebah yang terusik. Kesabaranku sudah habis, tapi aku ingin semuanya berakhir dengan cara yang paling dramatis, seperti yang selalu diajarkan ayahku. Biarkan musuhmu masuk ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Aku sedikit menepi, memberikan jalan yang lapang bagi rombongan yang membawa ambisi raksasa itu. Mataku menyapu setiap wajah, dari Ibu Lasmi yang berapi-api hingga Bima yang gelisah, dan para kerabat yang hanya kutemui beberapa kali. Aku telah mempersiapkan momen ini sejak lama. 5 tahun menjadi menantu telah mengajariku cara membaca karakter setiap orang di keluarga ini. Mereka tidak hanya serakah, tapi juga buta oleh mimpi kekayaan. Saat aku mempersilakan mereka masuk, suaraku terdengar sangat tenang, tanpa getaran atau dendam. Aku tahu, ketenangan inilah senjata paling ampuh yang membuat mereka lengah. Aku ingin mereka merasakan kemenangan semu sebelum jatuh ke jurang kebenaran. Setiap langkah mereka di atas rumput hijau di halaman terasa seperti noda yang sulit dihapus. Tapi aku tidak peduli. Villa ini butuh pembersihan total, dan hari ini adalah harinya. Lihat kan? Sudah kubilang. Perempuan seperti dia mana berani melawan seluruh keluarga besar kita. Bima, anakku, lihat, dia sudah buka pintu. Mulai sekarang, halaman ini biar ibu tanami beberapa tanaman hias mahal, lalu sewa 2 satpam untuk jaga gerbang biar kelihatan gagah. Paman, ayo lihat kolam ikan koi itu. Katanya 1 ekor harganya bisa seharga motor. Hari ini keluarga Nugroho harus pesta besar. Bibi mana? Cek ke dapur, ada apa yang enak bawa kemari. Mulai sekarang, dapur ini Bibi yang urus, kita tidak perlu takut. Dia itu menantu, sudah diusir ya harus tahu diri dan pergi. Ibu Lasmi terus mengoceh sambil menunjuk-nunjuk. Para kerabat dengan antusias menyeret koper, aku melihat sang bibi sudah mulai meraba-raba pot-pot tanaman mahal dengan tatapan penuh nafsu. Mereka tidak sadar, setiap tindakan dan ucapan mereka terekam oleh sistem kamera tersembunyi yang terhubung langsung dengan kantor pengacaraku. Aku tetap diam, berjalan di belakang seperti pemandu wisata, melihat mereka dengan santainya membagi-bagi asetku. Kirana, jangan marah sama ibu, ya. Beliau cuma agak emosional. Tapi rumah ini memang terlalu luas dan sepi untukmu. Nanti aku akan bilang ibu untuk menyisakan 1 kamar kecil di belakang gudang. Kamu kan sudah hafal rumah ini. Tinggal di sini urus pekerjaan untukku dan keluarga kan bagus juga. Coba pikir, setelah cerai, kamu mau kemana? Pulang ke rumah reyot ayahmu di kampung? Tinggal di sini bekerja untuk keluarga kami, setidaknya kamu masih punya status sebagai bagian keluarga Nugroho. Aku janji tidak akan merugikanmu. Bima mendekat, napasnya berbau rokok murah. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang memuncak. Pria ini, yang baru kemarin menandatangani surat cerai, hari ini sudah berencana mengubah mantan istrinya menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum misterius. Keheninganku tampaknya menambah kepercayaan dirinya. Di depan pintu utama, Ibu Lasmi berhenti. Menarik napas dalam-dalam seolah bersiap menikmati puncak kemenangan. Ia menepuk-nepuk pintu kayu jati itu, tak henti-hentinya memuji kekayaan putranya. Aku berdiri di belakang, merasakan jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusias menantikan babak paling seru dari drama ini. Aku berbisik di telinganya, silakan masuk Bu, di dalam ada kejutan besar yang sudah saya siapkan semalaman untuk ibu dan seluruh keluarga. Ia tertawa sinis, kejutan? Kau mau memberiku hadiah permintaan maaf? Bagus, tahu diri juga kau, tapi sudah terlambat. Coba kita lihat apa yang kau punya, semuanya, ayo masuk. Lihat ruang tamu megah anakku ini. Kerumunan itu menyerbu masuk seperti banjir bandang. Tapi kurang dari 3 detik, banjir itu berhenti total. Tawa, seretan koper, dan sorak-sorai lenyap seketika. Ruang tamu yang megah kini diselimuti oleh atmosfer yang hikmat dan menekan.
Mereka mematung, bukan karena kemewahan interior, tapi karena kehadiran orang-orang yang sudah duduk di sofa kayu antik. Aku melangkah masuk paling akhir, menutup pintu, dan menikmati pemandangan orang-orang serakah yang membeku di tengah ruangan. Wajah mereka berubah drastis. Di dalam, tidak hanya ada Pak Suryo dan polisi. Duduk berhadapan dengan posisi Ibu Lasmi adalah seorang wanita elegan, dengan wajah tajam dan penuh wibawa. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan penampilan rapi tapi matanya menunjukkan kegelisahan. Melihat kedua orang ini, Ibu Lasmi terhuyung, berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Beberapa kerabat di belakang mulai berbisik. Ada yang mengenali wanita itu? Dia adalah Ibu Farah, istri dari Pak Heru, kekasih gelap Ibu Lasmi, pria yang selama ini menjadi partnernya dalam merencanakan penggelapan aset dari keluargaku. Keangkuhan Ibu Lasmi lenyap tak bersisa, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Aku melangkah ke meja, menuang secangkir teh melati, lalu menatap seluruh keluarga mantan suamiku. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, kataku dengan jelas. Apa yang kalian lihat ini baru puncak gunung es, dan harga yang harus kalian bayar, karena telah melangkahkan kaki ke rumah ini, akan jauh lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Aku melihat Bima gemetar hebat, keringat membasahi dahinya. Ia juga mengenali pria itu. Pak Heru adalah rekan bisnis yang ia dan ibunya diam-diam alirkan dana perusahaan untuk investasi pribadi. Semua benang kusut yang kotor kini terurai di tempat ini. Ruang tamu yang luas ini kini menjadi panggung kehancuran dan ketakutan bagi mereka. Aku duduk di kursi tunggal, berhadapan dengan kerumunan yang berdiri linglung seperti hewan yang terpojok. Ibu Lasmi, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar tak mampu berkata-kata saat melihat Ibu Farah, istri dari Pak Heru, kekasih gelapnya. Kehadiran Ibu Farah adalah langkah catur yang telah kusiapkan dengan matang, sebuah pukulan telak yang menghancurkan topeng kesucian, yang selalu coba dipertahankan Ibu Lasmi, di depan keluarga dan putranya. Keheningan begitu pekat hingga suara detak jam antik di sudut ruangan terdengar begitu keras. Ibu Farah perlahan meletakkan cangkir tehnya, matanya setajam silet menatap wajah Ibu Lasmi yang memucat. Ia tidak terburu-buru, tidak memaki, tapi aura seorang wanita yang memegang kekuasaan sejati membuat siapapun gentar. Aku melihat kehancuran total di wajah Ibu Lasmi. Ia tahu, kehadiran Ibu Farah di sini berarti rahasia terbesarnya telah terbongkar. Bu Farah, kenapa Anda di sini? Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Kenapa datang ke rumah anak saya? Kirana, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawa orang luar ke dalam urusan keluarga kita? Semuanya, jangan dengar apa kata perempuan ini, dia gila, dia mau mencelakaiku. Suara Ibu Lasmi pecah. Ia mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya di depan para kerabat yang mulai menatapnya dengan curiga. Tapi Ibu Farah hanya tersenyum meremehkan. Ia mengeluarkan setumpuk foto dan salinan rekening koran dari mapnya, lalu melemparkannya ke atas meja kaca. Foto-foto yang menunjukkan kemesraan Ibu Lasmi dan Pak Heru di hotel-hotel mewah, laporan bank yang menunjukkan aliran dana miliaran rupiah dari rekening perusahaan keluargaku ke rekening pribadi Pak Heru, dengan bantuan Ibu Lasmi. Para kerabat yang penasaran maju untuk melihat. Bisik-bisik berubah menjadi kritik terbuka. Sang paman yang tadi bersemangat ingin menguasai kamar utama, kini memegang selembar foto dengan wajah ngeri. Sang bibi menjauh dari Ibu Lasmi seolah takut tertular aib. Bima berdiri terpaku, menatap ibunya, menatap bukti-bukti pengkhianatan dan keserakahan tanpa batas. Ia tak menyangka, ibu yang selalu ia puja, yang selalu mengajarinya tentang moral dan kesetiaan, ternyata adalah seorang wanita yang berselingkuh dan mencuri uang menantunya sendiri. Ibu, apa-apaan ini? Ibu bilang uang itu tabungan ibu untuk masa depanku. Kenapa ibu berikan pada Om Heru? Kenapa ibu menipu ayah, menipu aku selama ini? Dan Kirana, kenapa kau tahu semua ini tapi tidak memberitahuku? Kau sengaja ingin mempermalukan ibuku di depan seluruh keluarga, baru kau puas. Aku menatap Bima, rasa kecewaku telah berubah menjadi rasa kasihan yang mendalam. Sampai detik ini, ia masih menyalahkanku. Kalau aku beritahu, apa kau akan percaya padaku? Atau kau akan menuruti ibumu lagi, menganggapku menantu yang suka memfitnah orang baik? Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, tapi kau selalu memilih untuk berada di pihak kebohongan. Rasa malu hari ini adalah buah dari perbuatan ibumu sendiri, dan sikap permisifmu lah yang menjadi racun bagi keluargamu. Tiba-tiba, Pak Heru, pria yang duduk di samping Ibu Farah, bersimpuh di lantai, memohon ampun pada istrinya. Ia mengakui seluruh rencana busuk Ibu Lasmi. Ibu Lasmi lah yang merayunya, yang menghasutnya untuk mendirikan perusahaan fiktif guna menguras aset perusahaan ayahku melalui kontrak-kontrak palsu yang ditandatangani oleh Bima. Ibu Lasmi berjanji, setelah berhasil merebut villa dan sejumlah besar uang, mereka akan kabur ke luar negeri. Mendengar ini, para kerabat benar-benar meledak.
Mereka sadar bahwa mereka hanya bidak catur yang dimanfaatkan Ibu Lasmi untuk menekan aku agar bisa merebut aset demi lari bersama selingkuhannya. Tidak benar, dia bohong. Heru, kenapa kau mengkhianatiku? Kirana, ini semua jebakanmu. Pak Polisi, dia menggunakan uang untuk menyuap semua orang. Saya tidak melakukan itu semua, saya hanya ingin menuntut hak anak saya. Ibu Lasmi menjerit seperti orang gila. Ia hendak menerjang untuk merobek foto-foto di meja, tapi ditahan oleh polisi. Seorang petugas dengan suara lantang membacakan surat perintah penangkapan sementara untuk Ibu Lasmi dan Pak Heru atas tuduhan penipuan, penggelapan aset, dan pelanggaran ekonomi. Suara borgol yang terkunci terdengar seperti vonis akhir. Para kerabat kini hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Mereka bergegas menarik koper, mencoba melarikan diri dari kerumunan. Tak ada lagi yang berani menatapku. Ibu Farah berdiri, menatapku dengan tatapan terima kasih bercampur kagum. Ia berterima kasih karena aku telah memberikan bukti yang membantunya mengakhiri pernikahannya yang penuh kebohongan. Saat ia dan suaminya pergi bersama polisi, ruang tamu hanya menyisakan aku, Bima, dan kekacauan yang ditinggalkan rombongan tadi. Bima terduduk lemas di lantai, memegangi kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Ia kehilangan segalanya, ibu, karir, keluarga, dan harga diri semu yang selalu ia jaga. Aku berdiri, menatapnya dari atas, merasakan ketenangan yang aneh. Keadilan telah ditegakkan. Aku melangkah ke jendela, menatap taman di mana hujan telah reda. Sinar matahari sore yang lemah menembus dedaunan, menyinari villa yang megah, yang kini telah bersih dari para penghuni serakah. Bersihkan semua kekacauan yang kau dan ibumu buat, lalu pergilah dari sini. Surat cerai kita sudah sah. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita, kataku pada Bima. Bima menatapku, matanya merah penuh penyesalan yang terlambat, tapi aku sudah berbalik pergi. Aku perlu membersihkan rumah ini, bukan hanya dari lumpur dan kotoran, tapi dari semua kenangan kelam 5 tahun terakhir, untuk memulai hidup baru yang lebih cerah. Saat Bima dengan lesu menyeret koper terakhirnya keluar dari gerbang, aku berdiri sendirian di aula utama. Ponselku bergetar, pesan dari ayah. Semua sudah beres kan, Nak? Pulanglah, makan malam bersama ayah. Aku tersenyum, air mata tiba-tiba mengalir. Tapi ini adalah air mata kebebasan. Villa 49 miliar ini masih berdiri megah dan angkuh. Tapi kini, ia benar-benar menjadi milik seorang wanita yang telah melewati badai dengan kecerdasan dan harga dirinya. Drama telah usai, dan akulah yang menulis akhir bahagia untuk hidupku sendiri. Suara sirene polisi menjauh, membawa Ibu Lasmi dan kekasihnya ke dalam kegelapan hukum, namun keheningan yang menyelimuti ruang tamu kini terasa lebih mencekam. Bima terduduk di lantai, matanya kosong menatap tumpukan tagihan dan kontrak fiktif yang baru saja dipaparkan oleh Pak Suryo. Di sudut ruangan, sisa-sisa kerabat yang belum sempat kabur berdiri gemetar. Pertarungan hukum ini bukan lagi sekadar perebutan rumah, melainkan pembongkaran total atas keserakahan dan kebodohan mereka yang berpikir bisa berdiri di atas hukum. Melihat Bima, rasa kasihan yang dulu pernah ada kini telah menguap, hanya menyisakan rasa muak. Pak Suryo, dengan suara yang tenang namun berwibawa, mulai membacakan rincian aset dan utang yang telah ditandatangani Bima selama 5 tahun terakhir. Setiap angka yang disebut seperti pukulan palu yang menghantam harga diri Bima yang semu. Ia selalu mengira dirinya adalah seorang direktur hebat, tulang punggung keluarga. Namun fakta di atas kertas menunjukkan ia hanyalah seorang benalu profesional yang diam-diam menguras rekening tabungan bersama yang sengaja kubiarkan atas namanya untuk menguji integritasnya. Kirana, angka-angka ini pasti salah. Aku tidak banyak belanja. Aku hanya memakai uang itu untuk investasi, untuk membuat keluarga kita lebih kaya. Lihat, selama 5 tahun ini aku kerja pagi sampai malam. Sekarang kau pakai pengacara untuk menjadikanku seorang pengutang? Kau benar-benar mau menutup jalan hidupku? Aku tak perlu berkata-kata, aku hanya memberi isyarat pada Pak Suryo. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Rincian transaksi dari situs judi online dan tagihan belanja barang-barang mewah untuk selingkuhannya. Yang paling parah, ada sebuah surat utang sebesar 15 miliar rupiah yang ditandatangani Bima dengan menjaminkan hak waris fiktif kepada rentenir. Mendengar angka 15 miliar, para kerabat yang tersisa sontak terkesiap ngeri. Mereka sadar, jika mereka berhasil merebut villa ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan aset, tapi juga mewarisi utang raksasa yang dibuat Bima. Pak Suryo dengan tegas menyatakan bahwa villa ini adalah aset pribadiku sebelum pernikahan. Secara hukum, Bima tidak memiliki hak 1 sentimeter pun di sini. Bahkan, uang yang ia gelapkan dari perusahaan ayahku melalui perantaraan ibunya, bisa dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset. Total utang dan dana yang digelapkan jauh melebihi kemampuan bayar seluruh keluarga Nugroho.
Aku melihat beberapa paman jauhnya mulai diam-diam mengangkat tas dan berjalan mengendap-endap menuju gerbang. Mereka tidak mau terlibat dengan seorang calon narapidana dan keluarga yang terlilit utang. Bima bersimpuh, memeluk kakiku, air mata dan ingusnya bercampur. Ia mulai mengungkit masa-masa sulit kami dulu, mengulang janji-janji manis, tapi hatiku kini sudah sedingin abu. Pengkhianatannya dan kekejaman ibunya telah mengikis habis sisa-sisa perasaanku. Aku mendorongnya, suaraku yang tegas menggema di seluruh ruangan. Ikatan itu hanya ada jika kedua belah pihak sama-sama merawatnya, sedangkan kau dan ibumu hanya tahu cara menggali dan merusak hingga fondasi rumah ini hancur. Pak Suryo melanjutkan dengan dokumen terpenting. Surat perintah penyitaan aset pribadi Bima untuk kepentingan investigasi. Seluruh mobil, jam tangan mahal, dan barang-barang mewah yang dibeli Bima dengan uangku disita saat itu juga. Para asisten rumah tangga mulai membawa kardus-kardus untuk mengemasi barang-barang Bima di bawah pengawasan polisi. Pemandangan yang ironis. 1 jam yang lalu, mereka hendak merebut rumahku. Sekarang, mereka harus melihat barang-barang terakhir mereka diusir ke jalanan. Kirana, aku mohon. Cukup 1 kata darimu, dan polisi akan berhenti. Aku mengaku salah, aku akan kembalikan semuanya. Aku akan kerja serabutan seumur hidup untuk membayarmu. Jangan biarkan aku diusir begini. Apa kata kerabat nanti? Di mana mukaku? Apa kamu tidak punya hati, Kirana? Aku tertawa. Tawa yang memuat seluruh kepedihan selama 5 tahun menjadi menantu. Saat ibumu membawa seluruh keluarga ke sini untuk merebut rumahku, saat ia menghina ayahku, saat ia hendak melemparku keluar, apa kau pikir kemana aku akan pergi? Apa kau punya hati saat melihat istrimu dicabik-cabik oleh keluargamu sendiri seperti mangsa? Sifat egois Bima telah mendarah daging. Sampai detik ini, ia hanya khawatir tentang harga dirinya yang semu, tanpa 1 kata penyesalan tulus atas apa yang telah ia perbuat padaku. Pak Suryo mengumumkan bahwa sesi kerja telah selesai. Seluruh berkas telah dilimpahkan ke pihak berwenang. Bima dan pihak-pihak terkait akan segera menerima surat panggilan. Para kerabat sudah kabur tak bersisa. Hanya tinggal Bima yang duduk termenung di antara tumpukan kardus berisi barang-barangnya. Aku berdiri memandangi ruang tamu yang perlahan kembali seperti semula, tapi aku tahu, ia tak akan pernah sama lagi. Noda yang ditinggalkan keluarganya butuh waktu untuk dibersihkan. Aku meminta polisi untuk membantu mengantar Bima keluar dari gerbang. Ia tidak punya hak lagi untuk berada di sini sedetik pun. Saat melangkah melewati ambang pintu, Bima berbalik menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kau perempuan licik, kau sudah menjebak keluargaku dari awal, teriaknya. Aku hanya tersenyum dan menutup pintu kayu jati yang berat itu. Ya, aku memang sudah bersiap. Tapi jika mereka tidak serakah, jika mereka punya sedikit nurani, perangkap itu tidak akan pernah tertutup. Merekalah yang telah memilih akhir cerita ini untuk diri mereka sendiri. Aku kembali ke dalam, menghela napas panjang. Pertarungan ini melelahkan, tapi perlu untuk melindungi apa yang menjadi milikku. Aku mengambil foto keluarga di rak foto diriku dan ayah. Aku berbisik, aku berhasil, ya. Aku berhasil menjaga warisan yang ayah bangun dengan keringat dan air mata. Besok, villa ini akan direnovasi total. Aku akan mengganti semua perabotan untuk menghapus jejak para pengkhianat itu. Sebuah awal yang baru menantiku, bersih dan cemerlang. Malam itu, setelah semua keributan usai, villa ini terasa begitu luas. Bima masih berdiri di luar gerbang di tengah hujan deras, berharap pada belas kasihan terakhir dariku. Tapi ia tidak tahu, hatiku telah membatu sejak aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan Ibu Lasmi di taman 3 tahun lalu. Saat itulah aku sadar, pernikahan ini sejak awal adalah sebuah rencana penipuan, dan aku hanyalah boneka dalam sandiwara mereka. Kirana, aku tahu kau dengar. Buka pintunya, aku kedinginan. Aku bersumpah tidak tahu apa-apa soal rencana ibu dengan Pak Heru. Aku juga korban. Aku mencintaimu, Kirana. 5 tahun ini aku memperlakukanmu dengan baik, kau pasti tahu itu. Jangan buang semuanya karena emosi sesaat. Aku janji akan menuruti semua kemauanmu. Suara Bima terdengar memelas melalui interkom, penuh kepalsuan. Aku membuka tabletku, memutar ulang rekaman suara yang kusimpan sebagai pengingat agar tidak pernah luluh. Di rekaman itu, suara Bima terdengar jelas berkata pada ibunya, "Ibu tenang saja, Kirana itu bodoh, dia hanya tahu bekerja dan memberikan uangnya padaku. Tunggu beberapa tahun lagi, aku akan menipunya untuk menandatangani surat pengalihan villa ini atas namaku, lalu kita tendang dia pulang ke kampung bersama ayahnya yang tua itu. Saat itu, kita bisa hidup foya-foya." Itulah wajah asli suami baik yang kini memohon di luar.
Aku memutuskan untuk membuka gerbang sekali lagi, bukan untuk mempersilakannya masuk, tapi untuk mengakhiri segalanya. Bima yang gembira hendak berlari masuk, tapi aku sudah berdiri di sana dengan setumpuk dokumen lain. Aku melemparkannya ke arahnya, membuat kertas-kertas itu beterbangan di tengah hujan. Itu adalah bukti-bukti bahwa aku sudah tahu rencana mereka sejak lama, dan selama 5 tahun ini, aku diam-diam telah mengalihkan seluruh asetku ke tempat lain, hanya menyisakan cangkang kosong untuk mereka rebut. Bima menatap kertas-kertas yang basah itu, wajahnya berubah dari harapan menjadi horor. Ia sadar, ia bukanlah pemburu, melainkan mangsa yang telah kupermainkan selama bertahun-tahun. Aku menceritakan bagaimana aku diam-diam membeli utang-utangnya dari para rentenir. Saat ini, akulah penagih utang terbesarnya. Jika aku mau, aku bisa membuatnya dipenjara tanpa bantuan siapapun. Kau sudah tahu semuanya. Jadi selama ini kau pura-pura menderita, pura-pura jadi menantu baik hanya untuk menonton sandiwara kami? Kirana, kau licik sekali. Bagaimana kau bisa tidur seranjang dengan orang yang selalu kau waspadai? Apa kau tidak merasa jijik pada dirimu sendiri? Aku menatap lurus matanya, suaraku sedingin es. Siapa yang licik lebih dulu? Siapa yang berencana merebut harta seorang wanita yang telah berkorban untuk keluarga? Siapa yang berencana menendang istrinya ke jalanan setelah tujuannya tercapai? Aku hanya membela diri. Aku menggunakan caramu untuk membalasmu. Jijik? Aku merasa paling jijik saat harus disentuh oleh seseorang yang selalu menunggu kesempatan untuk menusukku dari belakang. Aku memberitahunya kebenaran tentang ayahku. Beliau bukanlah orang tua udik seperti yang selalu dihina Ibu Lasmi. Beliaulah yang mendukungku di balik layar. Dulu, saat beliau melihatku bekerja keras dan dihina, beliau ingin turun tangan, tapi aku yang mencegahnya. Aku ingin tanganku sendiri yang membuka topeng mereka, dengan cara yang paling memalukan, tepat saat mereka merasa sudah di puncak kemenangan. Bima bersimpuh di tengah genangan lumpur, meninju-ninju tanah, meraung-raung entah karena penyesalan atau karena kehilangan harta. Ia memohon agar aku menghapus utangnya demi kenangan masa lalu. Ia bilang, jika ia keluar dengan tumpukan utang ini, ia hanya punya pilihan untuk bunuh diri. Aku menatapnya tanpa emosi. Saat kau menandatangani surat utang itu untuk membiayai selingkuhanmu, apa kau berpikir akan bunuh diri? Saat ibumu mengambil uangku untuk diberikan pada kekasihnya, apa ia memikirkan masa depanmu? Aku menutup gerbang, kali ini untuk selamanya. Aku naik ke lantai 3, berdiri di balkon menatap ke bawah. Bima masih duduk di sana beberapa saat, lalu dengan gontai ia bangkit, menyeret kopernya yang basah kuyup, dan berjalan gontai ke dalam kegelapan. Bayangannya tampak kecil dan menyedihkan di jalanan lebar kompleks mewah itu. Itulah harga dari pengkhianatan dan keserakahan. Seorang pria tanpa tulang punggung yang hanya bisa mengandalkan dan mengincar harta istrinya, akhir seperti itu sudah terlalu ringan. Aku kembali ke dalam, memandangi villa yang kini sepenuhnya menjadi milikku, baik secara harfiah maupun kiasan. Aku merasakan kebebasan mutlak, tak ada lagi makian ibu mertua, tak ada lagi kepalsuan suami pengecut, tak ada lagi rencana jahat yang mengintai. Aku akan memulai dari awal, dengan aset besar ini dan jiwa yang telah ditempa oleh badai. Aku tahu di luar sana masih banyak orang serakah seperti keluarga Bima, tapi setelah pertempuran ini, aku cukup kuat untuk menghadapi siapapun. Keesokan paginya, aku menyewa tim pembersih profesional. Semua barang yang pernah disentuh Bima dan ibunya ku minta untuk diganti atau disumbangkan. Aku ingin villa ini bersih, tanpa sisa-sisa bau kebohongan. Berdiri di tengah ruang tamu yang megah, aku menghirup dalam-dalam aroma bunga lili putih kesukaanku. Hidup baruku, sebagai putri keluarga Wijaya, kini benar-benar dimulai. Mereka yang telah menyakitiku akan membayar harganya dalam kegelapan penjara dan kemiskinan. Sementara aku akan hidup dengan cemerlang. Agar mereka harus menatap ke atas dengan rasa iri dan penyesalan seumur hidup, sirene polisi meraung di luar gerbang, merobek keheningan kompleks elit. Lampu biru merah berkedip-kedip, menciptakan pemandangan yang kacau namun penuh dengan penegakan keadilan. Di dalam, para kerabat yang tadinya bersemangat membagi kamar, kini panik mencari tempat sembunyi, buru-buru membuang barang-barang berharga yang sempat mereka kantongi. 2 petugas masuk dengan wajah serius, membawa surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Aku bersandar di pilar marmer, menyaksikan Ibu Lasmi yang mencoba berpegangan pada sisa-sisa mimpi kekayaannya. Apa-apaan ini? Ini rumah anak saya, lepaskan saya. Kirana, dasar menantu jahat. Kau panggil polisi untuk menangkap ibu mertuamu sendiri? Tuhan tidak akan tinggal diam. Semuanya, tolong saya. Kenapa kalian diam saja? Kita ini keluarga. Teriakan Ibu Lasmi menggema, tapi hanya dibalas oleh keheningan penuh ketakutan. Sang paman, yang tadi menginginkan kamar dengan jacuzzi, kini gemetar di sudut ruangan. Seorang petugas memintanya membuka koper. Di dalamnya,
1 set teko teh keramik mahal peninggalan ayahku. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi kali ini mereka tidak menyalahkanku, melainkan saling menuduh untuk menyelamatkan diri. Pak polisi, saya tidak tahu apa-apa. Ibu Lasmi yang menyuruh kami ke sini. Katanya rumah ini dibeli dari uang hasil jual tanah. Katanya kami boleh tinggal dan ambil apa saja. Set teko ini dia yang memberikan pada saya. Saya sudah tua, saya tidak mau dipenjara. Semuanya ulah Ibu Lasmi dan Bima. Ucapan sang paman menjadi pemicu. Seketika, yang lain ikut bersuara, membeberkan semua keburukan Ibu Lasmi, mulai dari kebiasaannya menjelek-jelekanku hingga tindakannya menjual barang-barang di rumah saat aku pergi dinas. Bima berdiri di tengah-tengah, menyaksikan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sebut keluarga. Ia sadar, tanpa uang dan kekuasaan, keluarga besar Nugroho yang ia banggakan hanyalah segerombolan orang oportunis dan pengecut. Paman, Bibi, kenapa kalian bicara begitu? Waktu ibu janji akan membagi kamar dan uang, kenapa kalian tidak bilang kalau ibu penipu? Sekarang ada polisi. Kalian limpahkan semua kesalahan pada kami. Kirana, kau lihat kan? Inilah keluarga yang kau harapkan akan menyayangimu. Aku memang salah. Tapi mereka juga tidak lebih baik. Maafkan aku. Kirana, aku akan minta ibu mengakui semuanya, kami akan kembalikan semuanya, asal jangan bawa kami ke pengadilan. Aku menatap Bima dengan jijik. Aku memberi isyarat pada Pak Suryo. Ia membuka map lain, berisi daftar kerugian yang telah mereka sebabkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Dari botol anggur mahal yang dibuka sembarangan, lukisan yang sobek, hingga sistem AC pintar yang rusak. Total kerugian mencapai hampir 3 miliar rupiah. Mendengar angka itu, para kerabat serempak lemas. Mereka tak punya uang untuk menggantinya, yang berarti mereka akan menghadapi tuntutan pidana perusakan aset. Polisi mulai bertindak tegas. Ibu Lasmi dan Pak Heru digiring keluar terlebih dahulu. Ibu Lasmi tak henti-hentinya memaki, kata-kata kasar keluar dari mulut wanita yang selalu mengajarkan menantunya tentang etika, sungguh ironis. Bima ditahan untuk dimintai kos. Villa yang tadinya riuh, kini hanya menyisakan langkah kaki para petugas yang menyegel lokasi kejadian. Aku duduk, melihat para asisten rumah tangga mulai membersihkan kekacauan. Pak Suryo menepuk pundakku, mengatakan bahwa semua telah diselesaikan sesuai hukum. Mereka yang serakah akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah mobil polisi terakhir pergi, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. 5 tahun aku hidup dalam sangkar emas yang penuh jebakan. Hari ini, sangkar itu hancur, dan aku benar-benar bebas. Bima berdiri lesu di samping tumpukan kardus berisi barang-barangnya. Ia tak lagi punya keangkuhan seorang suami atau citra seorang pengusaha sukses. Ia hanyalah seorang pria bangkrut yang terlilit utang dan terancam hukuman penjara. Ia menatapku dengan tatapan memohon terakhir, berharap aku akan mencabut laporanku. Tapi aku berbalik, melangkah ke lantai 2 tanpa menoleh. Belas kasihanku telah mereka habiskan sejak lama. Aku masuk ke ruang kerjaku, menatap keluar jendela ke arah kota yang mulai menyalakan lampunya. Aku teringat ayah, yang selalu diam-diam melindungiku. Aku tahu, besok saat aku pulang, beliau akan tersenyum dan berkata, "Putri ayah sudah benar-benar dewasa. Pertarungan ini melelahkan, tapi mengajarkanku nilai diri dan berharganya kebenaran. Orang-orang seperti Ibu Lasmi dan Bima hanyalah pelajaran mahal dalam perjalananku. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak masa depanku yang cerah. Babak baru hidupku telah benar-benar dimulai." Setelah badai hukum berlalu, villa 49 miliar milikku akhirnya kembali tenang. Ini adalah ketenangan dari sebuah awal yang baru. Aku merombak total interiornya, menghapus setiap jejak masa lalu yang kelam. Berdiri di tengah aula yang kini dipenuhi sinar matahari dan aroma sereh yang menenangkan, aku merasa seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Vonis akhir pun tiba. Ibu Lasmi dan Pak Heru dihukum 15 tahun penjara. Bima, karena bersikap kooperatif, mendapat hukuman 5 tahun percobaan dan wajib kerja sosial untuk melunasi utangnya. Namun, hukuman terberat baginya adalah menjadi seorang pria bangkrut yang dijauhi oleh semua orang. Para kerabat juga didenda besar, membuat mereka terjerat utang. Itulah harga dari keserakahan. Aku memutuskan untuk mengunjungi Ibu Lasmi di penjara untuk terakhir kalinya, bukan karena kasihan, tapi untuk menutup bab ini sepenuhnya. Melihat wanita yang dulu berkuasa itu kini mengenakan seragam tahanan, hatiku terasa damai. Ia menangis, memohonku untuk menyelamatkan Bima. "Kirana, ibu minta maaf, ibu salah. Tolong selamatkan Bima, dia tidak akan kuat menanggung utang ini. Uang 10 atau 20 miliar bagimu kan hanya seperti debu. Ibu janji akan bertobat." Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Seandainya ibu menyadari ini lebih awal, seandainya ibu menganggapku sebagai manusia, bukan mesin uang,
Mungkin sekarang ibu sedang bahagia di villa itu. Uang 10 miliar memang tidak besar bagiku, tapi aku lebih baik memberikannya untuk anak-anak yatim piatu daripada untuk menyelamatkan orang yang ingin menusukku dari belakang. Gunakan 15 tahun ini untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, Bu. Itulah bantuan terakhir dariku. Aku pergi meninggalkan jeritan tangisnya. Aku pulang ke rumah kayu ayah di puncak. Beliau menyambutku dengan senyum hangat. Kami duduk di teras, minum teh melati, menikmati kedamaian. Kebahagiaan sejati ternyata bukan di villa 49 miliar, tapi di ketenangan jiwa dan cinta keluarga yang tulus. Aku memutuskan untuk menjual villa itu. Uangnya kugunakan untuk memperluas yayasan amal milik ayah dan mendanai proyek pelestarian budaya. Aku ingin aset ini membawa kebaikan, bukan menjadi rebutan orang-orang serakah. Aku mulai bepergian, bertemu teman-teman baru, dan belajar mencintai diriku sendiri. Bima pernah menemuiku sekali lagi di kantor. Ia tampak kurus dan tua. Ia tidak meminta uang, hanya meminta maaf agar bisa memulai hidup baru dengan tenang. Aku melihatnya yang kini bekerja sebagai kuli bangunan. Aku berkata bahwa aku sudah lama tidak membencinya, karena kebencian hanya membebani diri sendiri. Aku mendoakannya agar menemukan kedamaian dalam kerja keras. Itulah pertemuan terakhir kami. Berdiri di atap gedung Grup Wijaya, menatap hiruk-pikuk kota, aku mengirim pesan dalam hati untuk semua wanita di luar sana, jangan pernah kehilangan jati diri karena cinta. Jangan biarkan kesabaran menjadi pembenaran atas keserakahan. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi pasti akan datang jika kita cukup kuat dan cerdas untuk membela diri. Hidupku kini penuh dengan rencana masa depan dan tawa bahagia bersama ayah. Kisahku tentang villa 49 miliar dan keluarga mantan suamiku telah berakhir, namun ia membuka babak baru yang jauh lebih cemerlang. Aku bukan lagi putri manja yang berlindung di balik bayang-bayang ayah, bukan pula menantu penurut. Aku adalah Kirana Wijaya, seorang wanita yang menjadi tuan atas takdirnya sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan energi dan harapan. Harga dari kebohongan adalah jurang kehancuran, dan harga dari kebenaran adalah kebebasan mutlak. Aku tersenyum pada mentari pagi, siap menyambut semua hal indah yang ditakdirkan untuk mereka yang menghargai nilai sejati kemanusiaan. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran. Jangan biarkan keserakahan menuntun jalan kita, dan jangan pernah kehilangan kepercayaan pada kebenaran. Selamat tinggal villa tua, selamat tinggal luka lama. Aku melangkah maju di jalanku sendiri yang penuh cahaya. Berdiri di tengah ruang tamu yang telah bersih, aku sadar bahwa villa 49 miliar ini hanyalah bangunan bisu. Nilainya terletak pada kedamaian hati penghuninya. Melihat kembali 5 tahun perjalananku, aku tidak lagi merasa menyesal, melainkan merasa tercerahkan. Kisah ini adalah pelajaran mahal tentang keserakahan manusia dan pentingnya menghargai diri sendiri. Keserakahan itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Saat keluarga Bima melihat villa ini, mereka hanya melihat angka, bukan sebuah rumah. Untuk para wanita yang mendengarkan, pesanku adalah, kebaikan kita harus disertai dengan kewaspadaan dan keberanian. Jangan salah artikan kesabaran dengan kelemahan. Pengorbanan yang hanya menyuburkan keserakahan orang lain bukanlah kebajikan, melainkan penghancuran diri. Kemandirian finansial dan pola pikir yang merdeka adalah baju zirah terkuat bagi seorang wanita. Ingatlah, kita tidak bisa menuangkan air untuk orang lain jika cangkir kita sendiri kosong. Cintai dirimu sendiri, cukup untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Perjalananku dari menantu penurut menjadi wanita tegas yang berani mengungkap kebenaran adalah sebuah proses yang menyakitkan tapi perlu. Melepaskan bukanlah kekalahan, tapi membuka tangan untuk menerima hal-hal yang lebih baik dan lebih pantas. Semoga kita semua, dalam situasi apapun, menjaga hati yang bersih dan pikiran yang tajam. Karena pada akhirnya, cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan, dan mereka yang tulus akan menuai kedamaian. Jika cerita ini menyentuh hatimu atau memberimu kekuatan, jangan lupa tinggalkan suka dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyebarkan kisah-kisah yang penuh makna. Terima kasih telah menemaniku hingga akhir. Selamat malam, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.